Dengar kata akuntabilitas, pasti yang terlintas di pikiran, laporan, dan audit. Padahal, lebih simpel loh dari itu. Setiap kekuasaan harus bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Bovens, siapapun yang punya kewenangan, pasti mereka harus wajib bisa untuk menjelaskan tindakannya. Bovens juga menyebutkan bahwa akuntabilitas itu adalah hubungan sosial sebagai seseorang yang bertindak, menilai, dan bahkan memberikan sanksi. Dalam birokrasi, menurut Dan Hart, aparatur negara itu adalah pelayan warga. Jadi, tanggung jawabnya bukan cuma sekedar ke atasan, tapi ke masyarakat. Secara praktik, akuntabilitas itu berjalan lewat siklus, mulai dari penetapan tujuan, pelaksanaan program, laporan kinerja, pengawasan, evaluasi, sampai perbaikan kebijakan. Nah, jadi akuntabilitas itu bukan soal mencari siapa yang salah, tapi juga cara negara untuk dapat menjaga kepercayaan publik. Secara singkat, akuntabilitas itu bukan soal kerja, tapi bekerja untuk siapa dan bisa dipertanggungjawabkan ke siapa. Kalau kita tarik ke konteks lingkungan hidup, akuntabilitas ini sebenarnya sudah ditegaskan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di pasal 63 juga dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah punya tanggung jawab dalam pengawasan, penegakan hukum, sampai pengendalian kerusakan lingkungan. Artinya, ketika terjadi banjir besar, itu bukan hanya sekedar bencana alam, tetapi juga sebagai indikator kegagalan pengawasan dan tata kelola lingkungan. Dalam pemerintahan modern, keterbukaan informasi menjadi kebutuhan penting agar hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan sehat. Pemerintah itu dituntut untuk bekerja secara terbuka, dengan proses yang jelas, data yang akurat, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, transparansi ini adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, benar, dan mudah diakses oleh masyarakat. Menurut United Nations Development Program, transparansi ini merupakan salah satu prinsip utama good governance yang mengharuskan pemerintah untuk membuka proses, kebijakan, data, serta penggunaan anggaran agar publik mengetahui bagaimana pemerintah itu bekerja. Berdasarkan teori principal agent, transparansi ini berfungsi untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai pemberi mandat. Tanpa transparansi, risiko penyimpangan kepentingan publik itu akan semakin besar. Transparansi ini dapat dianalogikan sebagai kaca jendela yang bersih, dan ketika itu jernih, aktivitas di dalam itu dapat kita lihat dengan jelas. Namun ketika buram, ketidakpastian dan prasangka mudah muncul. Transparansi ini membuat proses pemerintahan lebih jelas, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Dua hal ini saling memperkuat dan menjadi dasar terbentuknya public trust yang berkelanjutan. Dari sisi transparansi, banjir besar di Sumatera menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah perlu membuka data terkait kondisi hutan, perizinan lahan, tata ruang, dan hasil pengawasan lingkungan agar publik dapat mengetahui penyebab kerusakan yang terjadi. Tanpa transparansi, masyarakat sulit menilai apakah banjir murni bencana alam atau akibat lemahnya tata kelola. Dengan keterbukaan informasi, bencana dapat dipahami sebagai peringatan atas masalah kebijakan yang perlu diperbaiki. Pernah gak sih kalian ngerasa kalau kalian lebih gampang percaya sama orang di jalan dibandingkan sama pemerintah itu sendiri? Itu bukan fenomena kebetulan loh, itu yang disebut dengan public trust. Gampangnya, trust merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tata kelola, lembaga yang mengatur kehidupan bersama. Menurut Mayer, Ellen Lovan, dan juga Safiro, trust itu penting banget untuk membantu dalam konteks organisasi. Kayak contohnya diperlukan dalam fondasi kerjasama, penilaian kerja, penetapan tujuan, dan juga kepemimpinan. Tapi dalam konteks individu juga sangat penting. Menurut Mistro, seseorang dapat dikatakan punya kepercayaan kalau mereka dapat diandalkan, peduli, terbuka, dan juga kompeten. Analoginya, public trust itu seperti rem pada suatu kendaraan. Kalau remnya rusak, kita jadi nggak akan percaya untuk pakai kendaraan tersebut. Begitu juga kalau public trust yang nggak ada, maka tidak akan terbangun pemerintahan yang sehat dan masyarakat yang aktif. Sekarang kita breakdown jenis-jenis trust menurut Blind. Yang pertama adalah political trust, di mana di sini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola, kinerja, sistem, atau lembaga tersebut. Sedangkan yang kedua adalah social trust, di mana ini merupakan kepercayaan antar masyarakat dan juga warga dalam menciptakan civil society yang sehat dan juga masyarakat yang berdaya dan aktif. Keduanya punya hubungan yang sangat erat, karena kalau masyarakat saling percaya, maka akan lebih mudah percaya kepada pemerintah, dan sebaliknya, kalau pemerintah juga dapat dipercaya, maka solidaritas sosial juga akan semakin menguat. Nah, makanya kita bisa menyimpulkan nih, dari dua unsur sebelumnya yang pernah dibahas, yaitu transparansi dan juga akuntabilitas, maka kita akan menemukan benang merahnya, yaitu public trust, di mana ketika dua unsur tersebut terpenuhi, maka akan menentukan bagaimana kepercayaan publik kepada pemerintah. Dan ketika kepercayaan publik itu tumbuh, maka akan lahirlah pemerintahan yang dapat dipercaya, masyarakat yang partisipatif, dan demokrasi yang sehat. Banjir yang berulang di berbagai wilayah Sumatera berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Ketidakpastian penanganan, lemahnya pencegahan, dan berulangnya kerusakan memunculkan persepsi bahwa kebijakan belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, kami percaya bahwa public trust perlu dipulihkan dan diperkuat melalui penanganan banjir yang akuntabel dan transparan, terutama dalam perencanaan, penggunaan anggaran, serta evaluasi kebijakan yang dapat diakses publik.